Pertama-tama marilah kita melakukan pemujaan kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Aneka jati samsarang sandhavisang anibisang. Gahakarang gawe santo dukha jati punapunang. Gahakaraka dithosi punagehang nakahasi. Sabate phasuka bhaga gahakutang wisangkhatang. Wisangkhara gatang citang tanhanang kayama jaga. Jadi gatha yang barusan Bante bacakan terkenal dengan gatha aneka jati. Di dalam tradisi Myanmar, biasanya gatha ini digunakan biasanya dibacakan setiap pagi sebelum aruna atau sebelum fajar, atau juga misalnya pada saat patung Buddha atau relik atau altar baru dilakukan ya. Jadi misalnya di sebuah rumah baru punya altar, biasanya perumah tangga mengundang sangga untuk melakukan pembacaan aneka jati di rumah. Begitu juga di dalam wihara, kalau ada patung Buddha baru masuk ke wihara atau patung Buddha baru mulai dioperasikan, kita juga diundang untuk membacakan parita aneka jati samsara. Nah, ini adalah disebut udanang. Udana adalah ujaran kebahagiaan. Dan sesuai topik Dhamma Talk hari ini, ceramah hari ini, Bante akan memberikan ceramah yang judulnya adalah Ajaran Pertama Sang Buddha. Jadi, ajaran pertama Sang Buddha itu sesungguhnya bukan hanya Buddha Gautama di sini yang Bante maksud, tapi dijelaskan di dalam Dhammapada Atthakatha, di kitab kedua Dhammapada Atthakatha, di sana dijelaskan bahwa gatha ini dibacakan oleh semua Buddha pada saat semua Buddha mencapai kesempurnaan pencerahan sempurna. Jadi waktu di Atthakatha dijelaskan bahwa sebelum Sang Buddha membacakan udana ini atau ujaran kebahagiaan ini, biasanya Bodhisatta melatih di malam pertama ya. Jadi kalau di dalam Pali atau di dalam ajaran Buddha itu dijelaskan ada 3 jenis malam ya. Purima, Yama. Jadi itu jaga pertama, kadang diterjemahkan sebagai jaga pertama ya. Itu jam 6 malam sampai jam 10 malam. Kemudian Majjhima Yama itu adalah jaga malam yang kedua atau jaga malam yang tengah. Nah, itu antara jam 10 sampai jam 2. Kemudian Pachima Yama itu artinya jaga malam yang ketiga atau jaga malam yang sesudahnya ya. Nah, itu dari jam 2 pagi sampai fajar menyingsing. Nah, jadi adalah kebiasaan Bodhisatta ya, khususnya Bodhisatta Gautama ya, secara spesifik dijelaskan bahwa di Purima Yama, yaitu jaga malam yang pertama, dari jam 6 sampai jam 10 malam, Bodhisatta Gautama berlatih meditasi di bawah pohon Bodhi. Nah, di sana beliau merenungkan tentang ratus ribuan, berjuta-juta kehidupan dengan abhinya atau
kebijaksanaan atau kesaktian, yaitu melihat kehidupan masa lampau. Pubeniwasa nusati abhinyana. Nah, dengan kesaktian pubeniwasa abhinya, Bodhisatta melihat banyak kehidupan di masa lampaunya. Pernah menjadi manusia, hewan, dewa, Brahma, dan lain-lain. Ya, berkelana di dalam samsara. Kemudian setelah jaga malam pertama selesai, di jaga malam kedua, Bodhisatta merenungkan sebab akibat. Ya. Melihat bahwa, makhluk ini setelah meninggal, dia mendapatkan patisandhi untuk terlahir di alam berikutnya, karena melakukan hal baik, mendapatkan tujuan yang baik, karena melakukan hal buruk, mendapatkan tujuan yang buruk. Jadi itu namanya adalah kesaktian yang kedua, yaitu dibacaku. Dibacaku. Khususnya ini kamu paganyana, ya. Jadi melihat hubungan kama. Makhluk ini meninggal, lahir di tempat yang ini. Makhluk ini meninggal, lahir di sana. Ya, nah ini adalah jaga malam kedua. Di jaga malam yang ketiga, Bodhisatta merenungkan tentang paticca samuppada, ya, baik dengan anuloma atau urutan maju, juga bisa dengan patiloma, urutan mundur, atau juga anuloma patiloma, urutan maju dan mundur, ya, paticca samuppada. Nanti Bante akan sedikit jelaskan, ya, bagaimana ajaran pertama semua Buddha ini bisa diaplikasikan dalam paticca samuppada. Nah, setelah Sang Buddha melihat paticca samuppada, ya, dengan cara maju, dengan cara mundur, maju dan mundur, nah kemudian Sang Buddha baru melatih vipassana. Kemudian setelah melatih vipassana dengan detil, Sang Buddha sebelum fajar, waktu itu Bodhisatta, ya, Bodhisatta mencapai pencerahan sempurna. Nah, setelah mencapai pencerahan sempurna ini, semua Buddha itu menguncarkan, ya, ujaran kebahagiaan, ya, kebahagiaan karena sudah mencapai kebudaan, ya, terbebas dari semua kilesa. Nah, semua Buddha mengucapkan ujaran kebenaran, yaitu udanang ini, ya, yaitu yang di awal Bante sudah bacakan, aneka jati samsara. Nah, kalau host mungkin bisa tunjukkan tulisan aneka jati samsarang dalam bahasa Pali, Bante akan jelaskan bagaimana Adha Kata menjelaskan gatha ini, dan juga bagaimana kita harus memahaminya. Ya, nah, seperti yang semua pemirsa bisa lihat, ya, aneka jati samsarang sandhawisang anidisang gahakarang gawe santo dukha jati puna-punang. Nah, kita harus terjemahkan mulai dari dukha jati puna-punang. Nah, puna-punang adalah berkali-kali, berulang kali. Jati, ya, untuk mendapatkan kehidupan atau kehidupan itu adalah dukha. Oleh sebab itu, Sang Buddha, Bodhisatta, ya, gahakarang gawe santo. Ya, karena sudah mengetahui bahwa kelahiran yang berulang kali itu adalah dukkha, maka mencari gawe santo, mencari gaha karang. Gaha itu adalah rumah, karang adalah pembuat. Jadi pembuat rumah. Nah, rumah di sini yang dimaksud adalah batin dan jasmani ini, ya, yang disebut sebagai aku atau pancakanda, 5 kanda, 5 agregat, ya. 5 agregat ini atau nama rupa ini atau batin jasmani ini yang disebut sebagai rumah. Nah, siapa si pembuat rumah ini? Waktu itu Bodhisatta sudah mencari di banyak kehidupan, ya. Nah, aneka jati samsarang, di banyak kehidupan, aneka jati, banyak kehidupan di dalam samsara. Anidisang, karena kemampuan kebijaksanaannya masih kurang sebagai bodhisatta, ya. Nah, di kitab Adha Kata menjelaskan aneka jati samsarang ini maksudnya adalah dimulai dari waktu bodhisatta mendapatkan abhinihara, yaitu ramalan pasti dari Buddha Dipangkara.
Nah, pada saat itu, mulai dari saat itu, Bodhisatta mencari Gahakarang, pembuat rumah ini. Nah, sementara mencari, beliau juga merasakan karena kelahiran pasti mendapatkan sakit, tua, mati. Oleh sebab itu, semua dirongrong oleh rasa duka, ya, batin dan jasmani. Nah, oleh sebab itu, Ani Bisang, karena kebijaksanaannya masih kurang, tidak menemukan si Gahakarang ini. Tidak menemukan si pembuat rumah. Sandhawisang, meskipun sudah berkelana di dalam sansara. Kemudian Gahakosi, ya, Ditho Asi. Jadi Gahakaraka, ya, pembuat rumah itu, ya, Ditho, sudah terlihat Asi, ya, sudah terlihat oleh Buddha pada saat mencapai sama Sang Buddha, ya, dengan kebijaksanaan Sabanyutanyana, ya, pengetahuan yang mengetahui semuanya. Dengan kemampuan itu melihat si pembuat rumah. Puna gehang nakahasi. Puna lagi, gehang rumah. Nakahasi, tidak bikin lagi. Jadi semenjak beliau melihat, semenjak Buddha melihat, ya, siapa sih pembuat rumah ini, ya, itu tidak pernah bikin lagi rumah yang baru. Sabhasuka, sabate pasuka. Nah, pasuka di sini disebut sebagai kilesa, ya. Kilesa atau kekotoran batin itu disebut pasuka. Pasuka itu sebetulnya apa? Bahasa Pali ini diterjemahkan sebagai kalau kalian di rumah atau kalau kalian perhatikan rumah-rumah kayu, di atas rumah, di lotengnya, di atap, nah itu ada tulang rusuknya yang menjadi kerangka dari atap. Nah, itu disebut pasuka, ya, atau dalam bahasa Inggris rafter. Nah, itu adalah tulang kerangka dari atap, ya. Bahaga itu roboh atau rusak, ya. Sabate pasuka bahaga artinya adalah tulang rusuk itu atau tulang penyangga, pilar penyangga dari atap tersebut semuanya saba, te punya dia, ya, bahaga hancur. Gaha kutang, ya. Gaha adalah rumah, kutang itu adalah atap, ya. Jadi atap rumah itu wisangkhatang, hancur berantakan. Wisangkhara gatang citang. Nah, di Adhakata, Dhamma pada Adhakata menjelaskan apa yang disebut sebagai wisangkhara gatang citang. Jadi cita atau pikiran atau batin yang merealisasi nibbana. Pada saat batin merealisasi nibbana, waktu itu semua kekotoran batin itu lenyap. Jadi wisangkhara, ya, tidak ada sangkara atau semuanya sudah hilang, ya. Tidak ada sangkara. Sangkara itu adalah fenomena-fenomena terkondisi, ya, baik batin maupun materi. Nah, ini mengacu kepada tanhanang kaya majaga. Tanhanang kaya, ya, itu adalah kehancuran dari tanha majaga, ya. Kayang ajaga, ya, kalau dipecah kata itu dari kata kayang dan ajaga. Tanhanang kayang, kehancuran tanha ajaga. Nah, ini mengacu kepada pencapaian arahata phala, ya. Nah, pada saat mencapai arahata phala atau buah dari kebijaksanaan arahat, ya, nah itu merealisasi nibbana, dan pada saat itu semua kekotoran batin hancur berantakan. Nah, jadi sesungguhnya yang gahakaraka itu mengacu kepada tanha, ya. Nah, karena diselubungi atau dikisari oleh awija, ketidaktahuan, ya, maka tanha, kemelekatan ini yang merupakan biang kerok, ya, untuk terciptanya tubuh dan batin ini itu tidak terlihat oleh bodhisatta meskipun sudah mendapatkan ramalan pasti dari Buddha Dipangkara. Nah, hingga mencapai kesempurnaan pencerahan sempurna, baru Sang Buddha melihat dengan jelas
siapa biang kerok dari samsara ini. Ya. Itu sebabnya kalau kita ingat ya, di sutta pertama yang Sang Buddha ajarkan kepada Pancawagya, ya 5 pertapa, mungkin kalian masih ingat ya. Nah, itu adalah 4 kebenaran mulia. Ya. Kemudian bagaimana melatih 4 kebenaran mulia tersebut, yaitu dengan Majjhima Patipada atau Atthangika Magga, ya, jalan mulia berunsur 8. Nah, di sana di Dhammacakkappavattana Sutta, ya khususnya sutta yang sutta pemutaran roda yang pertama, ya, di sana Sang Buddha menjelaskan apa itu samudaya saca, ya, sumber duka, ya, sumber duka. Nah, sumber duka Sang Buddha jelaskan di sana sebagai yayang tanha pono bhavika, nandi raga sahagata tatra tatra binandini. Nah, itu artinya adalah tanha, ya, pono bhavika. Ya, pono bhavika artinya adalah yang menghasilkan kehidupan lagi. Ya, pono bhawa, ya, dan ada pacaya nika. Ya. Nah, karena tanha itu adalah yang menghasilkan kehidupan yang baru, makanya disebut sebagai pono bhavika. Nandi raga sahagata, ya. Nandi dan raga, ya. Nandi itu adalah kemelekatan, ya. Raga adalah nafsu, sahagata diikuti. Jadi diikuti oleh kemelekatan dan nafsu. Nah, itu tatra-tatra binandini, ya. Dimanapun pergi, ya, dia happy. Jadi tanha itu sifatnya seperti itu. Dia mau jadi hewan, dia bahagia sebagai hewan. Nah, dia jadi manusia, dia bahagia sebagai manusia. Nah, dia jadi dewa, dia bahagia sebagai dewa. Hewan bahagia nggak sebagai hewan. Nah, mereka kira mereka yang mungkin yang paling superior di dunia ini. Ya. Mereka makan happy, mereka tidur juga happy. Ya. Mereka berkembang biak, mereka happy. Jadi karena apa? Awija, karena terselubungi oleh ketidaktahuan. Jadi dimanapun mereka pergi, meskipun itu tampak kotor bagi kita, itu tampak menderita bagi kita, tapi mereka tatra-tatra abhinandini katanya. Kemanapun tanha pergi, mereka happy. Ya. Seat hidang, kama tanha, bhawa tanha, vibhawa tanha. Nah, ini Bante akan jelaskan. Ya. Host bisa tunjukkan Paticca Samuppada. Ya, terima kasih. Nah, jadi untuk kita menjelaskan ya siapa yang biang kerok dari kehidupan, Bante mungkin akan menjelaskan satu cerita dari meditator yang berhasil melihat kehidupan masa lampau. Jadi di kehidupan ini ya ada satu orang meditator. Dia berhasil melatih ya sampai melihat Paramattha Dhamma. Pada saat melatih ya kemudian diarahkan untuk melihat kehidupan masa lampau ya. Sudah melihat Paramattha Dhamma yaitu Paramattha Rupa dan Paramattha Nama ya. Itu adalah fenomena materi hakiki, fenomena materi, fenomena batin hakiki ya. Nah, setelah berhasil melihat itu dengan jelas, nah, dia diarahkan untuk melihat masa lampau, kehidupan lampaunya. Nah, setiap kali dia berusaha melihat kehidupan masa lampaunya, yaitu masa lampau nama rupa masa lampau, ya. Nah, itu dia merasa sesak nafas. Nah, sebelumnya mungkin Bante cerita sedikit ya. Bagi kita, bagi mereka yang tidak berlatih, mungkin membedakan antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain, itu seolah-olah jauh. Misalnya hari ini sama besok itu selisih 24 jam. Hari ini sama bulan depan itu selisih 30 hari dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu kita berpikir bahwa oh, masa kini dan masa depan itu jaraknya jauh. Nah, tapi kalau secara paramatha ya, masa kehidupan sekarang dan masa kehidupan yang lalu itu
Yang disebut sebagai masa kini itu adalah semenjak kita memiliki kesadaran pertama di kehidupan ini. Jadi misalnya kehidupan ini kita sebagai manusia, maka kesadaran yang paling awal yang muncul di rahim ibu, karena kita manusia maka kita munculnya di rahim ibu ya. Nah, jadi kesadaran pertama itu, semenjak kesadaran pertama itu sampai waktu kita cuti cita, yaitu pada saat kita meninggal. Ya. Jadi pada saat kita meninggal sudah kesadaran terakhir di dalam satu kehidupan, ya, disebut cuti cita. Nah, dari lahir sampai cuti cita itu disebut sebagai masa kini. Nah, lalu masa lampaunya adalah hanya satu momen kesadaran saja di belakang momen kesadaran pertama di kehidupan di rahim ibu itu. Jadi kalau kita mundur sedikit saja dari kesadaran paling awal itu, maka itu sudah cuti cita di kehidupan yang lampau. Itu adalah kesadaran kematian di kehidupan yang lampau. Nah, itu sudah masa lampau. Jadi dari samsara atau lingkaran kehidupan dan kematian yang tidak ada ujungnya itu, yang di masa lampau yang entah sudah berapa kali kita lahir dan mati, nah itu sampai cuti cita di kehidupan lampau yang paling dekat itu disebut sebagai masa lampau. Nah, dari mati sandi atau kesadaran pertama yang paling awal di rahim ibu di kehidupan ini, sampai cuti cita atau kesadaran kematian di kehidupan ini, nah itu disebut sebagai masa sekarang. Dan di masa depan itu berarti kita muncul kesadaran kelahiran yang baru. Apakah di alam yang baru atau di alam yang sama. Nah, ini secara paramatha, ini disebut sebagai proses batin atau cita widhi. Nah, ini adalah proses batin. Ya, kalau secara proses batin, kesadaran dengan kesadaran yang lain itu muncul lenyap dengan sangat cepat dan tanpa gap di tengahnya, tanpa ada jeda waktu. Nah, jadi pada saat meditator ini melihat Patisandi Cita, ya, waktu itu mungkin dia belum bisa menyadari Patisandi Cita, ya. Di momen terakhir, momen yang paling awal di rahim ibu, ya, dia mundur terus kan. Nah, akhirnya sampai ke rahim ibu. Nah, untuk mundur ke belakang lagi, untuk dorong ke kehidupan lampau, nah dia selalu merasa sesak nafas. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Nah, ternyata di kehidupan yang lampau itu, dia mati tenggelam di air. Nah, kenapa dia mati tenggelam? Jadi dia disuruh melihat. Jadi ternyata dia itu mencuri. Nah, jadi dia mencuri apa? Kita tidak tahu ya, tidak dijelaskan secara detail. Nah, dia mencuri sesuatu, lalu ketahuan. Jadi dipukul massa, ya, ketangkap massa, dipukul massa. Nah, pada saat dipukul massa, dimasukkan ke, mungkin kalian pernah tahu, seperti kandang babi ya, pada saat babi misalnya mau disembelih, dimasukkan ke anyaman bambu ya, kalau di zaman dulu sih anyaman bambu ya. Nah, jadi biasanya masuk anyaman bambu, lalu nanti ditandu atau dipopong ke tempat sembelih ya. Nah, biasanya, jadi dia dimasukin ke anyaman bambu tersebut. Nah, masih kurang puas ya, disiksa sama orang desa ya. Orang desa masih kurang puas menyiksa dia, demikian dilempar ke dalam sungai ya. Jadi dia sebetulnya terkurung dan tenggelam ya. Nah, jadi dia mulai kehilangan nafas. Jadi kepalanya juga bocor ya karena dipukul massa ya. Dipukul pakai golok ya. Jadi kepalanya di bagian belakang ini sobek ya. Nah, jadi rasa sakit yang luar biasa dari kepalanya itu apalagi kena air ya. Jadi itu yang paling mendominasi wedananya ya, perasaannya pada saat itu. Lalu tapi untungnya ya, ini juga kalau pertapa-pertapa yang tidak bisa melihat cita ya, hubungan Patisandi Cita dengan Maranasana Jawana, yaitu kesadaran
terakhir sebelum kesadaran kematian muncul di kehidupan lampau. Nah, kalau tidak bisa mendapat korelasi antara dua cita ini, ya, maka para pertapa di masa lampau itu memiliki pandangan-pandangan salah. Ya, meskipun mereka punya samadhi, mereka bisa melihat kehidupan lampau, tapi karena kehidupan pandangan yang mereka lihat itu akan kehidupan lampau itu tidak jelas, ya, atau tidak runut, tidak sesuai ajaran Buddha, ya, tidak sesuai cita witi, proses pikiran. Maka mereka bisa memiliki pandangan-pandangan salah, melihat bahwa karena melakukan kama baik dia terlahir di alam yang buruk. Karena melakukan kama buruk terlahir di alam yang baik, gitu. Jadi buat apa melakukan kama baik dan buruk? Lebih baik melakukan kama buruk. Mungkin mereka berpikir demikian. Karena siapa yang suka melakukan kama baik? Karena lebih sulit, ya. Karena kama buruk itu lebih mudah dilakukan. Nah, itulah kenapa di masa lampau begitu banyak pandangan salah, meskipun para pertapa-pertapa tersebut sakti-sakti, ya, bisa melihat kehidupan masa lampau. Nah, ini sebetulnya dia adalah seorang pencuri, ya. Di momen terakhir pun mencuri dan disiksa oleh orang desa. Kemudian juga bahkan ditenggelamkan. Lalu kenapa di kehidupannya yang sekarang dia menjadi seorang manusia? Itu adalah pertanyaannya, ya. Nah, untungnya di kehidupan itu, ya, di kehidupan yang lampaunya itu, dia ingat pada saat dia tenggelam itu, sementara dia tenggelam dan mulai kehilangan nafas dengan dukkha wedana yang sangat luar biasa di kepalanya, dia ingat bahwa dulu pernah berdana ke sangga. Nah, jadi ingat momen terakhirnya itu adalah objek baik, gitu. Sangga, kusala kama, ya, dia ingat itu. Nah, karena ingatan itu yang terakhir muncul sebelum proses kematian, dia mendapatkan kehidupan sebagai manusia di alam sugati, alam bahagia. Nah, itu dia sangat beruntung sebetulnya, ya, karena proses kematian yang begitu menderita biasanya sulit sekali punya kama wipaka kusala, ya, yang baik yang bisa berbuah. Nah, tapi sepertinya kama kusalanya itu cukup kuat, jadi bisa membuahkan sebagai patisandi yang di alam baik. Nah, ini satu contohnya. Jadi, waktu dilihat lagi, ya, kalau kita lihat korelasinya. Di sini disebutkan di Aneka Jati, ya, gaha karang itu adalah tanha. Ya. Karena tanha, ya, jadi kalau kita lihat paticca samuppada di depan Anda ini, ya, nah, awalnya adalah mulai dari awija. Ya, kalau kalian lihat di skema paling atas, ignorance, awija. Nah, setelah kita lihat urutan, ya, dari skema ini, nanti Bante akan mengkorelasikannya dengan contoh kasus yang Bante baru jelaskan, ya. Jadi karena awija, lalu ke skema berikutnya, yaitu sangkara. Awija pacaya sangkara, ya. Nah, sangkara ini apa? Bentuk-bentuk kama. Ada kama baik, ada kama buruk, ya. Karena awija. Nah, nanti awija ini apa? Mungkin Bante jelaskan belakangan, ya. Kemudian dari kama baik atau kama buruk terjadilah winyana. Nah, ini kama baik atau kama buruk, ya. Bukan di seluruh kehidupan kita, ya. Jadi kita mungkin banyak melakukan sangkara-sangkara, yaitu kama-kama baik maupun buruk di sepanjang kehidupan kita. Tapi yang sesungguhnya membuahkan patisandi cita atau kelahiran, kesadaran kelahiran, itu hanya salah satu di antara begitu banyak kama yang kita lakukan. Nah, bergantung pada kama itu, yang kemunculannya adalah di momen sebelum kita meninggal. Yang paling dekat, kesadaran terakhir sebelum kita meninggal, ya, yang disebut sebagai maranasana jawana. Ya. Nah, kama itu sangat menentukan kemana kita akan terlahir. Nah, makanya di dalam Paticca Samuppada dijelaskan sangkhara pacaya winyanam. Ya. Di skema berikutnya, ya, di skema yang ketiga kita lihat consciousness atau winyana. Nah, ini yang mengacu kepada kesadaran kelahiran yang baru atau patisandi winyana, patisandi winyana.
Kemudian dari Patisandi Winyana muncullah nama rupang. Ya. Karena misalnya sebagai manusia, nama rupangnya ya ada fenomena materi hakiki dan fenomena batin hakiki di momen Patisandi ya muncul berbarengan ya. Nah, mungkin tidak lengkap ya, tapi kalau seperti hantu, beberapa makhluk ya seperti Brahma, seperti dewa yang muncul secara spontan tanpa proses bertumbuh kembang dari janin atau hanya setitik cairan lalu berubah menjadi ada daging, ada indera, ada sensitivitas mata dan lain-lain. Nah, itu kan proses tumbuh berkembang ya seperti manusia dan beberapa jenis hewan gitu, hampir semua jenis hewan. Nah, itu namanya makhluk yang melalui proses. Tapi kalau seperti hantu atau di neraka atau beberapa jenis hantu atau seperti dewa dan Brahma, itu mereka katanya terlahir spontan. Nah, terlahir spontan berarti tubuh jasmani dan batinnya langsung utuh gitu. Nah, tapi kalau kita dari winyana, dari kesadaran pertama, itu akan berkembang jadi nama rupa. Nama rupa juga muncul hampir berbarengan ya, berbarengan dengan sahajata, dengan winyana cita ini. Nah, dari nama rupa, kalau ke skema berikutnya, ya kita bergerak searah jarum jam, yaitu nama rupa pacaya, salayatana. Nah, salayatana adalah 6 indera, ya bisa dibilang 6 indera, 6 landasan. Ya. Nah, itu adalah sensitivitas mata. Kalau untuk manusia, kita punya 6 indera. Ya. Tapi kalau untuk dewa, mereka juga 6 indera. Nah, tapi bukan berarti 6 indera lalu menjadi superior, tidak juga. Ya. Karena misalnya di alam Brahma, mereka tidak punya indera yang lengkap seperti kita, 6. Ya. 6 itu sudah yang paling lengkap. Ya. Nggak ada 7 indera, nggak ada 8 indera. Ya. Jadi, kalau Brahma itu tidak punya sensitivitas hidung, sensitivitas pengecap atau lidah, dan sensitivitas tubuh. Jadi mereka hanya punya sensitivitas mata, pendengaran, dan batin. Ya. Jadi mereka punya 3 indera saja. Ya, bukan berarti mereka lebih inferior daripada kita. Nah, kemudian dari salayatana itu artinya kita tumbuh berkembang. Kan kita dari hanya setitik air jernih, seperti air jernih begitu, lalu kita tumbuh berkembang. Punya daging, kita mulai punya organ tubuh, punya mata, punya telinga. Nah, itu yang disebut sebagai proses salayatana. Ya. Nama rupa pacaya, salayatana. Nah, dari salayatana, ya karena memiliki 6 indera, muncullah kontak atau phasa. Kontak. Ya. Ya, kontak ini adalah misalnya indera mata, kontak dengan warna, atau rupa atau penampakan. Ya, telinga dengan suara, dan lain sebagainya. Nah, karena kontak, biasanya muncul perasaan. Nah, ini tidak bisa dihindari. Ya. Ini adalah hukum kama, wipaka. Jadi misalnya, itu bergantung kamanya ya. Apakah kusala wipaka kama atau akusala wipaka kama. Jadi nanti memberi contoh misalnya biar kontras ya, seperti anak raja. Dia terlahir di kerajaan ya, yang dia lihat semuanya indah. Ya mungkin dia belum melihat dengan sempurna, tapi yang dia lihat kecenderungannya adalah lebih indah daripada misalnya anak yang terlahir di sebagai pemungut sampah, misalnya seperti itu, atau di dalam fakir miskin. Nah, jadi dia yang penglihatannya itu adalah objek-objek yang indah. Yang dia dengar adalah musik-musik kerajaan. Yang dia cium adalah wewangian. Jadi dari semua inderanya itu dia mendapatkan kusala wipaka. Jadi sentuhan di tubuhnya, di kulitnya juga halus dan lembut dan nyaman gitu ya. Nah, sedangkan kontras kalau anak yang terakhir sebagai sebagai fakir miskin atau anak gelandangan ya, terlahir juga di tanah yang basah. Jadi pada saat lahir pun mencium bau-bau sampah seperti itu. Jadi kain yang digunakan juga compang-camping, kotor dan kasar ya seperti itu. Nah, ini sebetulnya bergantung dari patisandi cita ya. Patisandi cita itu mungkin kusala. Nah, tapi
yang mengikuti di dalam sepanjang kehidupan itu banyak kama-kama wipaka. Ada yang membuat nyaman, ada yang mengganggu, yang membuat menderita. Ya. Nah, jadi tapi sangat penting bahwa kita terkondisi oleh patisandicita. Ya. Kalau patisandicitanya bagus, maka kama-kama kusala kama yang membuat nyaman itu mempunyai kondisi yang lebih baik untuk berbuah. Nah, tapi kalau patisandicita kualitasnya tidak baik, maka aku salah wipaka itu lebih cenderung untuk terkondisi, untuk berbuah. Ya. Nah, jadi kontak karena memiliki indera, ya terjadilah kontak. Jika karena kontak terjadi perasaan. Nah, ini tidak bisa dihindari. Nah, kalau kita bisa mengendalikan di momen ini, ya, pada saat kita merasakan sebuah pengalaman, kita tidak bisa menghindari. Pagi-pagi kita bangun pagi, kita dengar suara tabrakan misalnya, buer. Atau ada orang pagi-pagi mencium bau bunga, atau pagi-pagi mendengar kicauan burung. Nah, ini adalah kusala wipaka secara general kita bisa bilang, ya. Nah, itu adalah kusala wipaka berbuah. Bahkan setelah bawangga cita, setelah bangun pagi gitu ya. Nah, tapi kalau kita yoniso manasikara, berpikir bahwa oh, ini adalah anicca. Meskipun pagi indah, belum tentu siang juga indah ya, bisa-bisa hujan besar ya gitu. Atau misalnya sesuatu terjadi. Yang tidak bisa bilang. Nah, kalau kita yoniso manasikara, kita bisa agak mengendalikan nih proses setelah wedana, ya. Nah, itu bisa tanha tidak muncul. Nah, tapi kalau kita ayoniso manasikara, ya, misalnya kita pagi-pagi mendengar, oh, suara-suara kicauan burung, oh, pagi ini enak sekali. Oh, lebih enak lagi kalau saya lanjut tidur. Atau pada saat kita bangun pagi, kita cium bau kopi. Enak sekali ya bau kopi. Mau menyeruput kopi, seperti itu. Nah, jadi itu dari wedana, dari perasaan, muncullah tanha. Ya. Tanha adalah keserakahan, ya, secara umum kita terjemahkan sebagai keserakahan atau keinginan, ya, nafsu. Nah, dari keinginan ini muncullah upadana. Kalau kita tidak punya yoniso manasikara, kadang mungkin keinginan itu atau nafsu itu belum besar gitu. Nah, kita bisa yoniso manasikara berpikiran bahwa oh, ini juga anicca. Oh, atau oh, saya nggak boleh terlalu melekat gitu kan. Saya harus bangun pagi, harus pergi kerja, harus siap-siap atau harus dan capalita dulu sebelum kerja gitu ya. Nah, ini adalah yoniso manasikara, maka tanha pun kita bisa kendalikan. Nah, tapi kalau kita lupa diri ya, tanha berkembang jadi kemelekatan ya, atau mencengkram, pingin. Setiap hari pengennya seperti itu. Setiap hari pengennya bangun pagi dengar kicauan burung, cium bau kopi atau cium bau masakan, siap makan ya. Nah, karena upadana ya, karena kemelekatan yang kuat tersebut, lalu muncullah bahwa ya atau becoming. Becoming di sini artinya menjadi. Maksudnya menjadi apa? Yaitu setiap hari pengennya seperti itu, menjadi manusia yang sama atau bahkan menjadi lebih superior dari yang sebelumnya ya. Nah, ini nanti kita sambungkan dengan yang tadi Dhammacakkappavattana ya, disebutkan sebagai kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Nah, itu nanti Bante jelaskan ya lebih lanjut dengan mungkin bahasa yang lebih sehari-hari. Nah, nanti dari bhawa ini, nah, jadi waktu melekat ya, dia akan mengusahakannya. Dia akan mengusahakan kehidupan yang sama, konstan. Ya. Atau dia mengusahakan mimpinya. Bahwa setiap hari harusnya seperti itu, atau mungkin harusnya lebih baik daripada itu. Ya, bukannya berarti kita tidak bisa mempunyai sebuah pengharapan, gitu. Tapi apakah pengharapan itu dilandasi oleh cetana yang baik, atau hanya untuk menikmati kesenangan dan indera, gitu ya, atau menikmati samsara. Nah, itu akan mengumpulkan banyak akusala kama, akumulasi
di dalam satu kehidupan. Ya. Nah, jadi waktu mengusahakan itu, ya mungkin dia melakukan kama yang baik, atau mungkin juga dia melakukan kama yang tidak baik. Jadi kama baik maupun tidak baik itu akan menjadi bhawa. Bhawa adalah menjadi, ya. Dia mengusahakannya intinya, ya, melakukan sesuatu. Nah, dari kama baik dan kama buruk tersebut, nah ini akan membuahkan jati lagi, lahir lagi dia, ya. Karena kenapa lahir? Karena dia mau lahir, bukannya tidak mau. Ya. Kan, mungkin ada ya orang, saya tidak mau lahir, tapi bukan berarti dengan keinginan itu kita tidak akan terlahir lagi. Jadi mau berapa setiap hari pun kita merenungkan bahwa saya tidak mau lahir lagi, saya tidak mau lahir lagi, saya tidak mau lahir lagi. Nah, tapi karena misalnya kalau kita ingin menyalakan api, tapi kita tidak mengusahakan panas, apakah bisa nyala api? Tidak akan bisa. Ya, jadi ada penyebab dari berhentinya kelahiran. Penyebab berhentinya kelahiran bukan karena keinginan untuk tidak lahir, hanya keinginan untuk tidak lahir. Jadi berpikir bahwa saya tidak ingin lahir, saya tidak ingin lahir, saya tidak ingin lahir, itu tidak akan menghentikan kelahirannya. Nah, karena si biang keroknya siapa? Nanti ya kita lanjutkan skema berikutnya. Jadi setelah lahir lagi, kita mendapatkan apa? Aging and death, ya, jara marana. Ya, tidak hanya jara marana sebetulnya, soka paridewa dukha domana supayasa sambhawanti. Ya. Nah, itu di dalam Paticca Samuppada, khususnya di Vibhanga Atthakatha, ya, kitab kedua dari Abhidhamma, di kitab penjelas maknanya, di Atthakatha Vibhanga Samvinodani. Nah, di sana dijelaskan bahwa setelah jati pasti akan dirongrong oleh jara, ya, rasa tua, lalu marana, kematian, kemudian soka, kesedihan, paridewa, ratap tangis, dukkha, penderitaan batin, upayasa, ya, kayak putus asa begitu, ya, udah give up. Jadi setelah putar, maka kalau tanpa yoniso manasikara atau tanpa merealisasi apa yang harusnya direalisasi, maka itu balik lagi skemanya, akan berputar lagi awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanam, kemudian jara maranam, kemudian awija lagi. Nah, semakin pekat, semakin pekat. Nah, ignorance atau awija, ketidaktahuan. Jadi sebetulnya apa yang kita harus tahu? Jadi di mana linknya yang kita harus putus rantai ini? Nah, itu biang keroknya adalah tanha. Ya. Buddha bilang, gaha karang gawe santo dukha jati puna punang. Ya. Pada saat gaha karaka ditho si punage hang nakahasi. Jadi pada saat gaha karang itu terlihat, ya, si pembuat rumah itu terlihat, maka punage hang nakahasi. Ya. Maka rumah yang baru pun tidak dibuat lagi. Nah, gaha karang ini siapa nih? Tanha, ya. Jadi karena keserakahan, karena keinginan. Nah, kemudian kalau kita balik lagi ke masih ada waktu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke Dhammacakkappavattana Sutta, di sana dijelaskan apa itu dukkha samudaya arya sacang, ya. Jadi sumber dukkha, yaitu seyat hidang kama tanha bhava tanha vibhava tanha. Nah, kama tanha. Jadi di kitab kata dari Wibhanga, ya. Jadi kitab dua disebut sebagai kitab Wibhanga. Nah, kitab katanya adalah Samoha Winodani. Di kitab Samoha Winodani dijelaskan apa yaitu kama tanha. Kama tanha adalah kama, itu adalah indra, ya. Objek-objek indra, objek-objek kesenangan indra disebut sebagai kama. Ya, tanha itu adalah keinginan atau nafsu. Nafsu akan ingin menikmati kesenangan-kesenangan indra. Nah, dari 6 indra, ya, tentunya tidak hanya mata, telinga, dan lain-lain. Kemudian bhawa tanha. Nah, bhawa tanha ini apa?
uh, keinginan untuk menjadi. Nah, kalau kama tanha misalnya, kalau di kehidupan sehari-hari itu kita ingin rasa manis, kalau kita suka rasa manis, rasa gurih kalau kita suka rasa gurih gitu ya. Nah, kita kan mencari ya, longing ya, long for. Kita menginginkan untuk menikmati hal-hal tersebut. Atau kita suka nonton YouTube ya, atau kita suka ya, YouTube maksudnya bukan dhamma ya, kalau dhamma ya sadhu, sadhu, sadhu. Kalau misalnya nonton yang bukan-bukan gitu ya, yang tidak meningkatkan kebijaksanaan, itu adalah kebanyakan ya kama tanha. Nah, misalnya suka nonton acara dapur, suka nonton acara hiburan-hiburan ya, itu kebanyakan adalah kama tanha. Jadi keinginan mata untuk melihat objek-objek indah, keinginan telinga untuk mendengarkan suara-suara indah. Nah, keinginan ya tapi dari YouTube tidak bisa mencium ya. Jadi ikut acara-acara masak misalnya seperti itu. Nah, itu adalah semuanya kama tanha ya, kesenangan-kesenangan indah. Nah, sekarang bawa tanha. Bawa tanha adalah keinginan akan menjadi. Menjadi apa? Menjadi apa saja. Ya, ya tentunya kita tidak senang kalau kita menjadi makhluk neraka atau menjadi hantu kelaparan. Ya, kita mungkin tidak ada keinginan untuk itu, tapi kecenderungannya adalah kita ingin menjadi manusia. Betulkah kita ingin menjadi manusia? Nah, coba kalau kita renungkan ya di kehidupan sehari-hari pun, kita tuh sebetulnya uh, memproyeksikan atau memvisualisasikan. Misalnya Anda tidur malam hari, apakah Anda tidak berpikir bahwa besok Anda akan hidup sebagai manusia yang sama atau berbeda? Misalnya Anda bangun, misalnya Bantinya Nukangsa tidur, besok pagi bukan Bantinya Nukangsa yang bangun, tapi makhluk yang lain, kan pada umumnya makhluk tidak akan berpikir demikian, tapi makhluk berpikir bahwa, oh besok akan bangun pagi, jam 7 mau ngapain, jam 8 mau ngapain, sudah ada planning ya. Nah itu adalah menjadi orang yang baru, atau menjadi lebih sehat, menjadi lebih tampan, menjadi lebih cantik, menjadi lebih berkuasa, lebih terkenal dan lain-lainnya. Ingin menjadi dan menjadi ini adalah mimpi. Ya. Mimpi adalah bahasa filosofinya ya, tapi maksudnya ingin menjadi makhluk apapun juga. Apakah makhluk yang sama atau makhluk yang baru? Seperti kalau kita renungkan misalnya orang bervisualisasikan untuk melihat masa lampau, nah, jadi misalnya, oh saya melakukan kama baik untuk menjadi dewa, saya melakukan kama baik untuk menjadi orang sehat, kaya di masa depan, gitu, atau di kehidupan yang baru. Atau saya bermeditasi ingin menjadi Brahma sekalipun, nah itu adalah bhawa tanha, keinginan untuk menjadi. Nah, baik itu menjadi di alam kama atau di alam indra sebagai misalnya manusia, hewan, atau menjadi di alam rupa Brahma atau di alam arupa Brahma. Jadi memiliki aspirasi untuk menjadi Brahma pun itu adalah sebuah keinginan, sebuah nafsu, sebuah keserakahan. Nah, itu adalah bhawa tanha. Kemudian di wibhawa tanha. Nah, bhawa tanha itu biasanya landasannya adalah sasata dithi, ya, berpikir bahwa makhluk itu selalu permanen, sasata. Nah, karena berpikir bahwa ada makhluk dari kehidupan-kehidupan yang lain, makhluk yang sama atau mungkin makhluk yang berbeda sekalipun, ya, tapi berpikir bahwa ada makhluk itu, ada rupa Brahma, ada arupa Brahma, dan lain-lain. Ya bukannya berarti tidak ada, ya, tapi secara paramatha dhamma mereka itu tidak ada. Yang ada adalah batin dan jasmani. Nah, tapi berpikir bahwa mereka adalah sebuah entitas yang indah, nah itu adalah sasata dithi, berpikir bahwa makhluk adalah permanen.
Kemudian Wibhawa Tanha. Nah, Wibhawa Tanha ini adalah disebabkan oleh Uccheda Ditthi. Uccheda Ditthi. Ya. Uccheda Ditthi adalah nihilism. Ya. Berpikir bahwa tidak ada kehidupan. Ya. Setelah kehidupan ini, tidak ada kehidupan. Nah, mungkin umat Budi sekalian bingung ya. Mungkin zaman sekarang mana ada yang berpikiran demikian. Jangan berpikir demikian ya. Ada ajaran-ajaran tertentu yang punya pandangan salah bahwa tidak ada masa depan, tidak ada masa lampau, hanya ada masa kini. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka diciptakan oleh makhluk tertentu, karena kehendak makhluk tersebut mereka hidup di masa kini. Nah, masa depan itu bergantung pada keputusan di akhir gitu. Nah, itu Wibhawa Tanha. Atau misalnya umat Buddhis sekalipun ya berpikir bahwa oh, saya tidak mau lahir lagi. Saya tidak mau lahir lagi. Nah, ini kalau itu tidak diikuti pemahaman akan hukum karma atau tidak pernah memahami akan abhidhamma yang diajarkan Sang Buddha ya, apalagi tidak pernah melihat nama rupa, biasanya mereka bisa berpikir bahwa oh, saya tidak ingin lahir lagi. Tapi meskipun mulia ya berpikir bahwa oh, dengan tidak lahir lagi saya mungkin lebih bahagia. Nah, sebetulnya ajaran Buddha sendiri bukankah mengajarkan untuk tidak lahir lagi, Bante? Mungkin bisa Anda bertanya demikian. Untuk menghentikan samsara adalah tidak lahir kembali, sama saja. Tapi ya pemahaman ajaran Buddha itu berdasarkan hukum karma, hukum sebab akibat. Karena tidak ada sebab, maka tidak ada akibat. Nah, sedangkan Wibhawa Tanha ini bukan diikuti oleh pemahaman akan hukum karma, hukum sebab akibat, tapi hanya sekedar bahwa habis kehidupan ini semoga tidak ada kehidupan lain. Nah, semata-mata berharap demikian tanpa sebabnya tidak akan terjadi. Nah, makanya ini disebut sebagai pandangan salah. Nah, di kehidupan ini ya, bukankah di sepanjang hari ya, kebanyakan orang itu ya kisarannya adalah kalau tidak nafsu akan objek-objek indera atau kita punya cita-cita ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin jadi dewa, atau tidak ingin menjadi sekalian. Misalnya kayak orang mau bunuh diri gitu. Orang bunuh diri itu mungkin berpikir kalau sudah selesai penderitaannya di kehidupan ini, maka bahagia gitu ya. Nah, itu bisa jadi dilandasi oleh Wibhawa Tanha. Nah, bukankah hampir semua makhluk itu kayak terpenjara ya di dalam pandangan salah ini, kama tanha, bhawa tanha, wibhawa tanha ya. Bante tidak melihat makhluk yang terbebas dari tanha-tanha ini ya. Nah, kecuali lalu bagaimana kita bisa memotong si tanha ini, si gahakaraka ini ya. Nah, itu adalah satu-satunya cara untuk memotong paticca samuppada ini adalah memotong awija. Ya. Menghancurkan ketidaktahuan. Tidak. Wija tahu. Wija tidak tahu. Ketidaktahuan. Nah, tidak tahu apa, Bante? Nah, Buddha menjelaskan bahwa tidak mengetahui catu saca. Ya, 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mulia tentang penderitaan. Kemudian, sumber penderitaan atau penyebab dari penderitaan. Kemudian, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, lalu bukankah hampir semua umat Buddha sering mendengar Dhammacakkappavattana Sutta yang Buddha menjelaskan apa itu 4 kebenaran mulia, Bante? Lalu kenapa kita masih saja di dalam samsara ini belum mencapai pencerahan apapun, Bante? Nah, jadi ya, dijelaskan bahwa ada yang namanya Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, dan Bhavana Mayapanya. Sutta Mayapanya ya dari kata sutta artinya adalah mendengar. Nah, tapi zaman sekarang kita belajar tidak hanya dengan mendengar, tapi kita bisa membaca. Ya. Jadi intinya adalah kebijaksanaan yang diperoleh dari membaca atau mendengar.
ya, dari belajar. Nah, ini hanya sekedar superficial atau di permukaan saja. Nah, nanti ada cinta mayapanya, ya, itu adalah kebijaksanaan yang lebih uh, terlatih gitu ya. Nah, setelah apa yang dipelajari itu direnungkan gitu, ditelaah dengan kebijaksanaan pribadi, lalu mengambil sebuah kesimpulan yang belum tentu benar. Ya. Lalu bhawana mayapanya adalah melihat dengan samadhi, melihat dengan bhawana, pikiran yang terlatih, ya, pikiran yang terkondisi dengan baik, biasanya membutuhkan konsentrasi yang kuat ya. Karena dengan konsentrasi kita melihat kebenaran yang semakin jernih, semakin dalam konsentrasinya. Nah, dengan konsentrasi melihat kebenaran, nah kebenaran itu ya bisa jadi bhawana mayapanya. Loh, kok bisa jadi, Banti? Belum pasti berarti. Ya, belum pasti. Ya. Lalu supaya pasti gimana? Banti jelaskan ya. Di Visuddhimagga ya, di chapter Panya ya, itu dijelaskan ada 3 tahap memahami. Jadi kalau dalam bahasa Pali ya, sanjanati, wijanati, dan pajanati. Nah, sanjanati adalah mengetahui. Wijanati artinya mengetahui. Pajanati artinya mengetahui. Nah, lalu apa bedanya, Bante? Nah, di Visuddhimagga menjelaskan, sanjanati adalah mengetahui dengan sanya. Ya, sanjanati, sanya. Itu mudah sekali diingat ya. Nah, dari sanya itu adalah persepsi. Persepsi juga mengetahui objek. Ya. Nah, kemudian wijanati, itu yang mengetahui adalah winyana. Winyana jadi wijanati. Nah, kemudian pajanati itu yang mengetahui adalah panya. Panya jadi pajanati. Jadi mudah ingatnya ya. Nah, sanya juga mengetahui. Winyana atau kesadaran juga mengetahui. Sanya adalah pencerapan atau persepsi. Persepsi juga mengetahui objek. Kesadaran juga mengetahui objek. Panya juga mengetahui objek. Ya, kebijaksanaan juga mengetahui objek. Nah, tapi level atau penetrasi, kedalaman pemahamannya itu berbeda. Sanya dijelaskan seperti anak kecil yang mengetahui koin emas. Dia lihat ini bulat, warnanya emas. Tapi dia tidak tahu nilainya. Dia tidak tahu bagaimana apa yang bisa didapatkan dari koin tersebut. Nah, winyana itu seperti orang dewasa. Itu dia melihat koin emas, dia tahu nilainya. Ini bisa beli apa, dia tahu. Tapi panya ya, itu seperti tukang emas. Ya. Dia bahkan tahu emas ini dibuat di mana. Berapa persentase emasnya. Jadi sesungguhnya nilai yang pasti adalah berapa. Dia tahu. Jadi tingkat pemahaman akan satu objek yang sama itu bisa berbeda. Nah, pada saat Anda memiliki samadhi, ya, Anda melihat itu dengan winyana atau cita wisudhi. Mungkin misalnya ada beberapa meditator ya menjelaskan kepada Bante, pada saat mereka memiliki patibhaga nimitta, pada saat berlatih anapanasati, ya, itu mereka juga melihat rupa kalapa, muncul lenyap, ya, fenomena materi muncul lenyap di nimittanya. Nah, lalu apakah ini pajanati atau wijanati, Bante? Nah, wijanati ini adalah karena cita wisudi, karena memiliki samadhi, ya, makhluk bisa melihat kebenaran sebagaimana apa adanya. Tapi yang dilihat hanya selevel itu saja. Dia tidak mengetahui apa signifikan dari melihat muncul lenyap tersebut. Nah, sipannya dia melihat, oh ini adalah anicca, tidak kekal. Fenomena materi adalah tidak kekal. Nah, lalu kalau fenomena materi tidak kekal, ya, apa signifikannya? Apa hubungannya sama saya? Gitu. Nah, makanya di dalam Vipassana itu Visuddhimagga menjelaskan begitu banyak ya, sesungguhnya Visuddhimagga ya adalah kompilasi ya ringkasan dari semua ajaran Buddha dari banyak sutta kutipan itu diambil
kemudian dirangkum di dalam Wisuddhimagga. Jadi banyak cara melihat, cara berlatih vipassana ya. Nah itu kenapa Bante kita harus begitu banyak melatih cara-cara ini gitu loh. Untuk apa? Karena kita tidak tahu kilesa kita itu di mana kemelekatan yang paling kuat, kecenderungan kita itu apa gitu. Nah, itu sebabnya apakah objek internal, apakah objek eksternal, apakah objek lampau, ataukah objek masa kini atau masa depan. Atau apakah kemelekatan yang muncul dari mata, telinga, hidung, lidah, atau batin. Nah, jadi semua kemelekatan itu, semua objek, kalau bisa kita latih dengan detail, ya, lampau, sekarang, masa depan, internal, eksternal, harus, kasar, dan lain-lain. Semuanya harus dilihat sebagai anicca, dukkha, anatta, dan yang penting adalah asubha. Jangan lupa. Nah, jadi pada saat melatih demikian, nah, pelan-pelan ya, kemelekatan yang kasar maupun kemelekatan yang halus itu akan semakin tertekan, terkikis. Nah, mungkin prosesnya kalau Bante kasih tahu, analogikan ya, kalau Bante analogikan itu seperti Anda merasakan trauma mungkin. Kalau Anda yang pernah merasakan trauma, jadi misalnya pada saat Anda, mungkin beberapa di antara umat Buddhis pernah merasakan samvega, atau desakan spiritual, atau pencerahan kecil akan spiritual. Jadi misalnya Anda melihat, teman-teman sudah mulai meninggalkan dunia, ya, khususnya umat-umat yang cukup berumur gitu ya, teman-teman yang dulunya main bersama, satu persatu pergi, atau keluarga satu persatu pergi, atau di dalam kehidupan rumah tangga, ada yang tidak harmonis, ada yang pisah rumah, ada yang menyelesaikan kehidupan rumah tangga, terus ada anak yang meninggal, ada sakit ini, sakit itu, kayaknya padahal sudah berusaha hidup sehat, hidup sesuai dhamma, kok malah kayaknya banyak akusala wipaka berbuah gitu kan. Nah, duka-duka ini adalah duka saja betul ya di dalam di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menjelaskan duka ya. Hidup adalah duka, sakit adalah duka. Nah, itu adalah duka saja yang paling nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin melihat beberapa pengalaman itu membuat Anda jadi muak dengan kehidupan ini. Nah, apakah saya harus? Apakah memang ini jalannya? Bahwa saya harus melewati ini? Bahwa waktu kecil, habis kecil, saya dibesarkan, lalu saya sekolah. Nah, waktu sekolah, saya selesai SD, SMP. Habis SMP, SMA. SMA kuliah. Habis kuliah kerja. Habis kerja nanti pelan-pelan kartu undangan datang ke rumah. Ya. Nah, satu persatu teman-teman menikah. Lalu di saat pernikahan, kapan waktu kamu? Kapan giliran kamu? Ada yang sudah punya anak, kapan giliran kamu punya anak, gitu kan biasanya. Nah, itu adalah kecenderungan samsara kita. Ya. Kita cenderung berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan yang sama. Dan kita suka menarik orang-orang di sekitar kita untuk masuk dalam komunitas kita. Khususnya yang memiliki kecenderungan yang sama. Betul atau tidak? Nah, Anda lebih tahu. Ya. Jadi di acara-acara resepsi seperti itu, bukankah Anda sering ditanya demikian? Lalu itu yang menjadi keterdesakan Anda berpikir bahwa, oh mungkin sudah waktunya saya juga melakukan resepsi. Ya. Setelah itu Anda berarti terkondisi kan oleh lingkungan Anda, bukan karena kemauan Anda. Seringkali begitu. Nah, lalu terkondisi berarti bahwa sistemnya memang harus seperti itu. Sebagai umat awam, ya setelah sekolah kerja, setelah kerja berumah tangga, setelah berumah tangga ya punya anak, setelah punya anak ya ya runtutannya Anda lebih tahu daripada Bante ya. Itu sebabnya Bante tidak ke sana ya. Jadi karena Bante melihat siklus ini gitu ya, nah, lalu bertanya apakah ada yang tidak sesuai tren. Gitu. Ini adalah pikiran Bante. Mungkin orangnya tidak suka tren ya, tidak trendy Bante. Nah jadi lalu orang itu ya sukanya ikut tren ya, kalau nggak ikut nanti orang aneh dibilang begitu ya. Ya memang Bante ini orang aneh ya, pakai jubah kok ya. Jadi
waktu kita mengikuti tren, nah, itu adalah kita mengikuti siklus sistem samsara. Ya, apakah Anda sadar atau tidak sadar? Ya. Nah, sebagai biku bukannya tidak ada siklus samsara juga ya. Kalau biku itu kalap mata ya, tidak ada yoniso manasikara, yaitu membimbing umat ya, lebih memprioritaskan membimbing umat, banyak bergaul dengan umat, banyak dhammatalk, nanti terkenal dan lain-lain, lalu nanti prioritasnya lalu menjadi laba, perolehan nama besar dan lain-lain. Nah, itu sudah salah arah, itu sudah kalap mata, itu lupa latihan sendiri. Nah, itu lupa mengembangkan kesehatan internal ya. Jadi siapapun Anda, kita punya kewajiban tanggung jawab masing-masing ya. Kita punya kewajiban untuk selalu eling, selalu sadar apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, dimanapun ada duka, dimanapun tanha abhinandini, ya tanha itu dimanapun dia senang, ya hati-hati ya. Tanha akan ikut dimanapun Anda pergi. Nah, kemudian jadi bagaimana Bhante kita ini lepas dari lingkaran yang mencengkeram, yang kayaknya susah gitu lepas dari sistem ya. Nah, yaitu untuk melihat kebenaran. Melihat kebenaran itu pada saat Anda muncul samwega, ya, pada saat Anda lihat bahwa samsara ini begitu duka dan Anda seperti terkurung di dalamnya, nah apa yang terjadi dengan kondisi batin Anda? Anda seperti trauma ya, seperti samwega. Itu disebut sebagai samwega atau desakan batin. Ada atau yang mungkin bahasa trennya sekarang adalah insight, ya, small insight. Ya, itu adalah pencerahan kecil. Nah, itu yang ini penting, ini yang signifikan. Maksudnya setelah proses itu, Anda mungkin berubah secara signifikan. Jadi dalam arti yang tadi Andanya menjalankan sila, itu karena merasa bahwa umat Buddhis memang seharusnya menjalankan sila, lalu tapi pada saat Anda merealisasi ajaran Buddha di kehidupan sehari-hari, Anda berpikir memang kalau memang saya ingin lepas dari samsara, maka ini adalah indispensable. Ya. Jadi memang sudah seharusnya dilakukan. Nah, lalu misalnya meditasi yang tadinya kira bahwa, oh kalau meditasi lalu jadi sehat, kalau meditasi itu jadi batinnya tenang. Nah, setelah Anda melihat bahwa dukanya samsara ini, meditasi itu naik ke level berikutnya jadi sebuah kebutuhan bagi Anda. Jadi prioritas bagi Anda. Jadi trauma ini merubah pola pandang Anda. Ya. Dari pola pandang, maka yang berubah apa? Cara berpikir Anda, cara berbicara Anda, cara Anda bermata pencarian, cara Anda bersikap. Nah, makanya di dalam sebetulnya ini sudah sesuai dengan ajaran Buddha ya. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha mengajarkan bagaimana keluar dari samsara, atthangika magga. Yaitu yang pertama apa? Samadhi. Pandangan benar. Nah, ini yang signifikan. Ini yang penting. Jadi kalau kita punya samadhi, pandangan benar ya, maka kita akan punya sama sangkapa, pikiran benar. Dari pikiran benar, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ya. Perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar. Nah, dari situ, wirya benar, ya, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Nah, waktu merasakan bahwa meditasi itu adalah sebuah kebutuhan, Anda akan mengusahakannya. Waktu merasa bahwa melakukan kusala adalah indispensable, tidak bisa tidak, nah itu Anda akan mengusahakan untuk mengkondisikan pikiran Anda sebanyak mungkin kusala. Nah, kemudian itu sama wayama. Kemudian Anda berusaha punya sama sati. Ya. Anda mulai meditasi adalah sebuah kebutuhan, Anda meditasi. Kemudian pelan-pelan dengan semakin besar samwega, maka itu adalah pengkondisi yang kuat untuk mencapai sama samadhi. Jadi semakin kuat samadhi, maka yang di bawah Arya Atthangika Magga itu, yang di bawah itu akan terkondisi. Nah,
Jadi pada saat samadhi sudah sama-sama didapatkan, ya, konsentrasi benar, maka ini akan menopang lagi untuk melihat kebenaran-kebenaran yang belum tersingkap. Jadi samadhi-nya akan semakin kuat. Nah, makanya misalnya untuk seorang Sotapanna, ya, di mana arus Arya Athanggika Magga ini sudah masuk, sudah embodied gitu ya, udah kayak seperti darah yang mengalir di dalam seorang Sotapanna, itu jadi siklus Arya Athanggika Magga ini akan terus berevolusi ke level yang berikutnya yang lebih baik dan lebih baik. Itu sebabnya Buddha bilang Sotapanna maksimum 7 kali jatuh ke alam kama, ke alam indra, ya, 7 kali di alam indra. Nah, itu sebabnya. Jadi dia itu namanya pemasuk arus. Jadi kalau udah masuk arus, meskipun dia tidak berusaha menggayung pun, dia akan pelan-pelan terdorong oleh arus akan masuk ke sungai, ya, atau samudra besar, yaitu terbebas dari samsara. Nah, itu yang penting, ya. Samadhi itu penting sekali, ya. Karena ini yang akan mengikis awija, ya. Nah, juga tapi di dalam Ahara Sutta, misalnya di Anguttara Nikaya, udah menjelaskan ahara, ya, makanan dari awija. Ya. Itu apa? Lalu Buddha menjelaskan itu adalah niwarana. Ya. Niwarana itu ada 5 rintangan batin. Ya. Nah, karena rintangan batin ini dijelaskan seperti asap, seperti kabut yang menghalangi penglihatan, yang menghalangi pandangan. Nah, jadi yang terlihat itu bias atau bahkan palsu. Nah, itu yang membuat dia semakin berhalusinasi, semakin dia awija. Jadi makanan atau bahan bakar daripada awija atau ketidaktahuan itu adalah yaitu rintangan batin. Rintangan batin itu apa? Ya seperti yang kalian tahu, kama, ya, kama canda niwarana, ya, itu adalah nafsu keinginan. Kemudian dia pada niwarana kebencian. Kemudian tinamida malas dan lembam, udaca kukuca ya sesal dan kegelisahan, ya, wicikica keraguan. Ya, di saat kilesa, intinya ya ini adalah kilesa, ya. Semua kilesa, pada saat semua kilesa muncul, ini adalah bahan bakar untuk menjadi semakin tidak tahu kebenaran. Jadi pada saat kilesa muncul, ya kita tidak melihat kebenaran, intinya begitu. Nah, jadi untuk itu dijelaskan di Wisuddhimagga, lawan dari kilesa-kilesa ini, yang berpihak oposisinya apa dari niwarana ini? Itu adalah witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Nah, singkat kata, witaka, wicara, piti, sukha, ekagata ini adalah apa? Faktor jana. Jadi waktu kita punya samadhi, samadhi itu menepis kabut ini. Ya, menghilangkan kabut ini, menipiskan kabut ini. Semakin kuat samadhi, maka hambatan atau rintangan batin ini, si awija ini, semakin tidak mendapatkan bahan bakarnya. Nah, gitu. Nah, tapi bukan berarti dengan samadhi saja kita itu bisa melihat kebenaran sebagai yang mana tadi, wijanati itu adalah samadhi. Ya. Level puncak dari wijanati itu adalah samadhi. Nah, tapi kita harus tetap merenungkan dhamma yang kita lihat dengan samadhi itu dengan yoniso manasikara, yaitu berwipasana merenungkan anicca dukkha anatta asubha. Nah, itu dengan panya. Jadi kita harus tahu signifikannya dari apa yang kita lihat dengan samadhi itu, dampaknya untuk kita, gitu. Nah, hubungannya, sebab dan akibatnya. Nah, itu semua yang kita perlu renungkan dengan mendalam. Nah, itu yang akan mengikis si awija ini. Nah, ini adalah yang Buddha sebut sebagai gaha karang gawe santo dukkha jati puna punang. Gaha karaka ditosi puna gehang nakahasi. Sabate pasuka bhaga gaha kutang wisangkatang. Nah, jadi gaha kutang
Nah, gaha adalah rumah, kutang adalah atap. Jadi atap rumah ini siapa? Awija. Ya, awija. Nah, pasuka bhaga. Pasuka ini apa? Tanha. Nah, ya. Pasuka tadi Banti jelaskan apa? Yaitu pilar-pilar yang menyokong atap. Ini adalah tanha, ya, keserakahan. Nah, gahakutang wisangkatang, ya. Gahakutang itu adalah atap rumah itu. Pada saat atap itu hancur, ya, apa yang terjadi? Gahakutang wisangkatang, wisangkara gatang ciptang tanhanang kaya majaga, ya, mencapai kesucian arahatta maga yang merealisasi nibbana. Nah, jadi itu ajaran Buddha yang pertama. Dan tidak cuma Buddha kita, ya, Buddha Gautama, tapi semua Buddha. Nah, ini adalah ujaran semua Buddha. Jadi sebetulnya pada saat mereka sang para Buddha merealisasi itu, ini adalah inti ajarannya. Ini adalah yang mereka realisasi, dan ini juga yang mereka harapkan makhluk-makhluk realisasi, karena ini adalah cara lepas dari samsara. Jadi dalam kehidupan ini, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk mengikisi awija ini. Nah, yaitu pertama, sutta mayapanya, cinta mayapanya, bhawana mayapanya. Jadi kita perlu belajar, betul, kita perlu belajar. Banti, kita perlu belajar sejauh apa? Semua zaman sekarang, apapun bisa dipelajari. Ya, sebetulnya kita tidak perlu tahu banyak, ya. Yang kita perlu ketahui, yang paling penting itu adalah abhidhamma. Ya, karena abhidhamma itu adalah, kalau di pengklasifikasian Tipitaka, itu sering dijelaskan bahwa abhidhamma itu sebagai panyasika, ya, latihan panya. Ya, tapi waktu kita mempelajari teori abhidhamma pun, itu akan merubah samadhi, akan merubah cara pandang kita terhadap dunia. Ya. Karena sebetulnya abhidhamma itu adalah kebenaran mulia. Ya. Para mata dhamma yang semua diajarkan di dalam abhidhamma itu, kebanyakan hampir semuanya itu adalah para mata dhamma. Dan itu adalah rahasia dunia, rahasia alam. Terlepas siapapun Anda, terlepas dimanapun Anda tinggal, terlepas Anda itu dewa, atau hantu, atau hewan. Ya. Tidak terlepas dari hukum alam ini. Itu adalah abhidhamma. Oleh sebabnya dia disebut sebagai abhi. Ya. Lebih tinggi. Dhamma adalah kebenaran. Nah, pada saat kita mempelajari abhidhamma, ya, nah kita perlu renungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai teori kita ngapain menghafalin cita ada 89, cetasika ada 52, rupa ada 28. Nah, lalu untuk apa? Untuk apa kita tahu cita ada 89? 89-nya tidak penting, tapi memahami bahwa kita memiliki bentuk-bentuk cita seperti itu yang lebih penting. Dan yang lebih penting lagi adalah penyebabnya apa. Nah, pada saat kita belajar cita withi, ya, nah itu di bagian Wothabana, ya, atau di bagian Manudwara Wajana, itu adalah yoniso manasikara atau ayoniso manasikara yang akan menghasilkan kusala jawana atau akusala jawana. Nah, jadi kalau kita memahami itu, oh di momen itu, ya, di momen pada saat batin itu kontak dengan objek, kita perlu memiliki yoniso manasikara, kita perlu memiliki sati, kita perlu tahu manasikara apa. Iya, yoniso manasikara kita sudah tahu, tapi bagaimana kita aplikasikan? Nah, itu kita perlu beberapa sutta, ya, yang cara mengajarkan yoniso manasikara, kemudian abhidhamma, kita perlu tahu proses batin kita dan jasmani kita. Nah, semakin kita tahu, kita akan bisa semakin melepas. Nah, itu cinta mayapanya kita harus renungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat kita menemukan realitas-realitas itu di dalam kehidupan sehari-hari, itu akan memberikan samvega. Itu akan memberikan trauma-trauma yang baik, ya. Trauma-trauma yang sehat, yang membuat kita itu berubah dari cara pandangnya. Nah, dari cara pandang yang berubah, yang benar, itu pikiran kita berubah. Kita menjadi umat Buddhis yang berbeda. Tidak 10 tahun sudah Buddhis, tapi tidak berubah-berubah.
10 tahun sudah Buddhis tapi kilesa makin banyak. Nah, itu tidak seharusnya terjadi. Berarti Anda sebetulnya menjadi Buddhis itu tidak sungguh-sungguh memahami ajaran Buddha. Ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah cinta Mayapanya, nah Samvega itu sudah embedded gitu ya, sudah mendarah daging di dalam diri Anda, pasti Anda akan merasa, pasti Anda akan memiliki timbul prioritas untuk mengembangkan batin ini lebih ke arah yang lebih tinggi. Nah itu, maka Anda akan masuk ke dalam siklus berikutnya, yaitu bhawana mayapanya, yang merupakan bhawana itu adalah prioritas Anda, atau kebutuhan bagi Anda. Bhawana adalah sering diterjemahkan sebagai meditasi. Ya. Ya, apa itu meditasi? Zaman sekarang begitu banyak jenis meditasi. Nah, di dalam ajaran Buddha, bhawana itu dari kata ya bhawa, menjadi. Seperti yang tadi kita bilang, bhawana, ya, bhawana pacaya, jati. Ya. Nah, itu menjadi. Tapi di sini, ya, bhawana itu adalah development, atau sering terjemahan yang cantik itu adalah mental culture. Ya. Membudayakan batin, atau mengembangkan batin. Ya. Nah, kalau pengklasifikasian ajaran Buddha sebagai sila, samadhi, panya, ya, bhawana masuk dalam samadhi dan panya. Nah, tapi kalau dalam 10 kiryawatu, ya, 10 landasan perbuatan bajik, nah itu Anda mungkin hanya ada bhawana atau di 7 kama, ya. Nah, itu selain dana dan sila, ya di 10 itu, 8 semuanya itu termasuk dalam kategori bhawana. Ya. Nah, termasuk pelimpahan jasa, termasuk memberikan dhammatok, itu adalah bhawana. Loh, kenapa Bante? Kok kenapa disebut sebagai meditasi? Nah, makanya Bante bilang, meditasi itu mungkin terlalu spesifik. Orang berpikir bahwa meditasi itu adalah duduk, memejamkan mata, berusaha fokus. Gitu. Tapi enggak, semua latihan batin itu adalah bhawana. Bahkan meta bhawana, ya, pengembangan meta tidak hanya waktu meditasi, tapi dari ucapan dan perbuatan. Ya. Kemudian khanti, ya, sabar. Nah, itu adalah bhawana. Gitu. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu tidak ada alasan bahwa oh Bante saya tidak bisa meditasi. Tapi kamu bisa bhawana, nah, gitu kan. Berarti sebetulnya sesungguhnya kamu bisa melakukan bhawana di mana saja gitu. Nah, jadi bhawana ini penting ya. Jadi bhawana mayapanya itu nanti akan membawa level samadhi kita atau pandangan benar kita ke level yang lebih tinggi, perealisasian yang lebih jelas, yang lebih dalam. Nah, realisasian ini pada saat mereka terakumulasi dan memiliki momentum yang sangat kuat, nah itu akan membentuk jenis trauma berikutnya. Nah, yaitu kalau kalian tahu di bagian Vipassana Nyana, levelnya itu ada Bhanga Nyana, ya. Pada saat melihat bahwa Sangkhara Dhamma itu semuanya lenyap, nah itu akan muncul bahaya nyana. Nah, itu apa? Danger, merasa berbahaya. Merasa bahwa tidak ada tempat berlindung bagi saya. Jadi berbahaya. Semua Sangkhara Dhamma ini berbahaya. Nah, kemudian dari rasa berbahaya itu akan muncul apa? Nibida, adinawa, ya. Adinawa artinya takut. Jadi dia kayak teror, gitu ya. Merasa seperti diteror. Nah, ini sama seperti trauma, bukan? Sama seperti pada saat Anda merealisasi samvega. Anda merasa takut, Anda merasa insecure, ya. Anda merasa tidak aman. Karena Anda melihat semuanya lenyap. Kalau Anda melihat semuanya hancur di sekitar Anda, apakah Anda akan merasa nyaman? Apakah Anda merasa oh itu bahasa Myanmarnya. Oke. Apakah Anda merasa sebagai santai-santai saja gitu kan? Tidak bisa. Anda pasti akan merasa takut. Nah, anyway, ya, apapun yang terjadi tidak bisa dihindari pula, ya, karena itulah kebenarannya. Jadi biasanya kita akan terus mendorong meditator, kita memotivasi meditator untuk melihat lagi, terus saja lihat terus, berusaha memahami, berusaha menerima kenyataan bahwa sesungguhnya itu adalah kebenaran yang tidak bisa terhindari. Nah, itu. Jadi akan muncul lagi misalnya nibidanya.
Nibidanyana itu adalah ketidaktertarikan. Muncul rasa muak, bosan gitu dengan sangkara dhamma ini gitu. Nah, kemudian mucitu kamyata, ya, keinginan untuk terbebas dari ini, ya, karena muak gitu. Lalu nanti sangkarupekanyana, karena sudah mulai matangkan kebijaksanaannya, karena nggak bisa terhindari bahwa memang inilah kenyataan yang harus dia berusaha terima, ya, dia akan pelan-pelan UPK, melepas gitu, bahwa tidak lagi muak tapi UPK, ya. Nah, pada saat batinnya UPK, dia akan mulai stabil. Nah, pada saat dia stabil, ini adalah waktu yang tepat dia merealisasi dhamma yang lebih tinggi. Nah, jika dia tidak memiliki kemelekatan apapun ya terhadap kehidupan yang baru atau sangkara dhamma, ya, maka batinnya akan merealisasi asangkata dhatu, ya, yaitu adalah fenomena yang tidak terkondisi, yang bukan nama, yang bukan rupa, yang bukan fenomena batin, juga bukan fenomena materi. Itu adalah nibbana. Nah, pada saat itu, jadi trauma-trauma itu ya berakumulasi, ya, kemudian menjadi sebuah momentum pada saat kebijaksanaannya mulai ranum, mulai matang, itu akan mendorong pada saat batinnya sudah cukup stabil, itu akan merealisasi the peaceful dhamma, ya, yaitu nibbana, santi sukha, kebahagiaan dari kedamaian. Itu adalah nibbana. Nah, jadi kita sudah tahu, ya, kita sudah bahas dari gatha pertama yang Buddha ajarkan itu sampai caranya, ya, yang Buddha lihat, yang Buddha ingin kita lihat, itu adalah dari awal misionaris Buddha, itu kita berterima kasih, ya, karena kepada Bante Ananda, ya, yang sudah merekod, ya, yang mencatat dengan ingatannya yang luar biasa ajaran-ajaran Buddha. Sebetulnya pada saat itu semua Buddha sendiri, belum punya murid, siapapun tidak ada, ya, pada saat mengajarkan Udanang ini, ya, pada saat menguncarkan kebahagiaan ini. Tetapi karena Bante Ananda dengan antusias mempelajari semua ajaran Buddha, Buddha mengulang kembali ke Bante Ananda, yang Bante Ananda lestarikan untuk kita, untuk umat-umat Buddha. Nah, jadi sampai di sini ajaran dari semua Buddha, ya, ajaran pertama dari Sang Buddha yang disampaikan oleh Bante Nyanukangsa, ya. Jadi ceramah Dhamma hari ini kita selesaikan di sini. Jadi apakah ada sesi berikutnya, host? Ya, sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Terima kasih atas dhamma yang telah dipaparkan, Anumodami Bante. Sungguh indah dhamma Sang Buddha. Rasa bahagia Bante mendengarkan uraian dhamma. Sahabat dhamma yang berbahagia, kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, untuk menambah pemahaman dhamma kita semua. Silakan sahabat dhamma yang ingin bertanya dapat bertanya langsung dengan klik di tombol partisipan, kemudian klik nama Anda dan klik raise hand. Nanti panitia akan bantu untuk meng-unmute dan untuk start videonya. Silakan sahabat dhamma yang ingin bertanya. Atau sahabat dhamma juga bisa bertanya atau chat langsung ke host. Ya, nanti chat ke host, nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Oke, belum ada pertanyaan. Bante, ada pertanyaan masuk, Bante? Ya, silakan. Oh, sebentar. Ini Cik Mahdalena sudah resen. Sebentar. Cik Mahdalena, bentar. Silakan, Sister Mahdalena bertanya, silakan. Ya. Wadami Bante. Ya. Ya Bante,
Maaf Bante, tadi di awal Dhamma Talk Bante sempat menceritakan tentang seorang biku yang melihat kembali kelahiran sebelumnya, dan Bante mengatakan akan mengaitkannya dengan Paticcasamuppada, tapi sepertinya belum disampaikan ya Bante. Maaf Bante. Oke, itu yang paling menarik ya sesungguhnya dari cerita ini ya. Ya, jadi pertama-tama kita tahu ya waktu dia tenggelam ya, dia sangat tersiksa dengan rasa dibacok ya kepalanya. Nah, di kehidupan ini jadi dia dari lahir punya tanda di kepalanya, dibacokkan itu ya. Nah, kemudian dia jadi meditator, dia bisa merealisasi Dhamma. Nah, itu waktu dia melakukan kebajikan ya, berdana kepada sangga. Nah, dia punya aspirasi. Nah, aspirasinya itu adalah menjadi manusia gitu ya. Jadi pada saat itu, nah keinginan dia menjadi manusia itu adalah sebetulnya bahwa tanha. Nah, itu adalah tanha ya. Jadi tanha itu dikisari oleh awija, ketidaktahuan bahwa sesungguhnya tidak ada manusia. Gitu. Yang ada hanyalah nama rupa. Nah, kemudian awija, tanha, sangkara. Nah, sangkara adalah kama baik yang dia lakukan, yaitu apa? Berdana kepada sangga. Nah, kemudian adalah awija, tanha, sangkara, kama ya. Nah, kama ini adalah kekuatan kamanya, itu kama sakti ya. Jadi karena kisaran ini awija, tanha, sangkara, kama ya. Nah, ini yang menghasilkan patisandi di kehidupan berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di siklus Paticcasamuppada, ini karena awijanya yaitu berpikiran salah ya, berpandangan salah. Nah, itu dia menghasilkan kama, sangkara ya. Nah, karena sangkara itu menghasilkan patisandi ya, kehidupan kelahiran sebagai manusia. Nah, setelah itu ya berproses dari patisandi itu menghasilkan nama rupa ya, kemudian batin jasmaninya tumbuh, kemudian memiliki 6 indera, lalu dari 6 indera kontak lalu menjadi punya wedana. Nah, kalau dia masih punya itu tanha, upadana, dan mengembangkan bahwa ya kama baik dan kama buruk lagi ya, nah itu akan terus berproses paticcasamupadanya. Itu. Berarti dalam hal ini bawanya itu lebih ke kama bawanya sebagai penyebab juga ya Bante, bukan bawa yang tadi menjadi gitu ya Bante? Ya, bawanya itu kalau bawa itu berarti kama yang di masa sekarang. Kalau sangkara yang di samping awija ya, di skema kedua itu dari masa lampau. Nah, sebetulnya kama ya, sangkara juga kama ya, kama baik kama buruk, bawa juga kama baik atau kama buruk gitu. Baik, terima kasih Bante. Ya. Terima kasih Sister Madalena sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya Bante, ada pertanyaan melalui chat di Zoom yang ditujukan ke host. Pertanyaannya dari Sister Susiwati Tan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan karma orang yang kleptomania? Dia senang pada proses mencurinya, tapi tidak butuh barang yang dicurinya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya menanyakan kleptomania sebagai bagaimana kama. dengan karma orang yang kleptomania? Kamanya, Bante. Bagaimana dengan karma orang yang kleptomania? Dia ya, senang. Yang Bante pahami dari pertanyaan ini adalah mungkin
apakah karma ini karma baik atau karma buruk begitu ya, atau karma ini apakah karma yang berat atau karma yang ringan mungkin ya. Mungkin Seperti Bante itu. ini pertanyaannya belum lengkap ya Bante. Iya, Iya. kalau memang seperti itu ya, mengambil milik orang lain ya, ini adalah namanya loka waja. Loka waja itu adalah, waja adalah kesalahan. Loka itu adalah dunia ya. Jadi meskipun kalau kita melakukan loka waja atau mengambil milik orang lain, pasti itu akusala kama. Mungkin supaya jelas ya, Bante menjelaskan yang kontrasnya, yaitu panyati waja. Panyati waja misalnya di sila kebikuan, biku tidak boleh merusak tanaman atau menggali tanah gitu, ya, merusak tanaman. Nah sebetulnya merusak tanaman itu bukanlah sebuah kesalahan. Ya. Cuma di India berpikir bahwa tanaman itu memiliki kehidupan. Nah karena Buddha sendiri menyebarkan dhamma di India, maka pada saat itu daripada Sangha atau Buddha disalahkan oleh umat-umat di India, itu tidak baik untuk mereka. Jadi Buddha menurunkan sila bahwa biku tidak boleh merusak tanaman. Ya. Nah kalau cara pandang orang India berarti membunuh tanaman. Nah tapi sebetulnya secara paramatha dhamma, tanaman tidak memiliki jiwita, tidak memiliki daya hidup. Ya. Jadi merusak tanaman pun bukan berarti menghancurkan kehidupan. Nah, ini disebut panyati waja karena menjadi sebuah sila atau menjadi sebuah moralitas itu karena hak dari Sang Buddha menurunkan peraturan bagi para biku. Gitu. Nah, sedangkan loka waja, apakah Buddha turunkan atau tidak turunkan, apakah Buddha ada atau tidak ada di dunia ini, ya, yang disebut sebagai loka waja itu adalah akusala kama. Ya, misalnya pembunuhan. Di manapun pembunuhan, kapanpun pembunuhan, apakah ada Buddha atau tidak, itu akan menghasilkan akusala kama. Nah, maka Bante kurang tahu prosesnya sebagai kleptomania ya. Apakah dia sadar pada saat mengambil atau tidak? Nah, yang penting adalah cetananya ya, karena Buddha bilang ya, cetanahang bikawe kamang wadami. Yang saya sebut sebagai kama adalah cetana para biku. Ya. Jadi kama itu adalah cetana. Jadi misalnya waktu kita jalan-jalan, kita sambil ngobrol, kita tidak sadar kita memijak siput dan dia mati karena kita pijak. Karena tidak ada cetana, tidak ada kehendak atau niat membunuh, maka itu tidak jadi kama buruk. Nah, jadi dalam kasus kleptomania, kalau dia tidak sadar pada saat mengambil, ya, mungkin tidak ada cetana, atau hanya karena gatel ya. Bante pernah dengar katanya seperti kalau nggak ngambil tuh nggak puas begitu. Padahal bukannya pingin barang itu gitu. Nah, tapi itu seperti nandi ya. Itu seperti self esteem ya, self recognize ya. Dia seperti lebih menghargai dirinya sendiri kalau dia tuh berhasil melakukan itu. Dia berhasil mengambil. Nah, dia lebih mungkin bangga atau lebih merasa puas, lebih merasa eksis, level eksistensinya itu mungkin naik gitu. Jadi dia tuh merasa puas dengan hanya mengambil milik orang lain gitu loh. Nah ini biasanya ya lobaditi ya, citanya itu ya, keserakahan karena pandangan salah, atau bisa juga lobhamana karena dia merasa superior daripada orang lain gitu, dengan bisa mengambil barang seperti itu. Nah tapi kalau dia tidak sadar, Bante rasa itu tidak ada cetananya ya. Nah kalau dia tidak sadar berarti kamanya tidak berat, tapi kalau dia sadar itu kamanya bisa berat. Tergantung barang siapa atau kualitas batin orang yang dia rugikan gitu ya. Nah itu mungkin Bante harap bisa menjawab pertanyaannya ya. Ya, sadu. Terima kasih Bante. Ya. Selanjutnya sudah ada yang bertanya lewat Zoom langsung, sudah resen. Silakan Brother Hartono untuk
unmute dan start video. Ya. Ya. Mohon maaf, Brother Hartono termute ya. Ya, silakan diulang. Bante mau nanya, di dalam Patita Samappada kan yang sebelumnya kan ada winyanya sama nama rupa. Lalu muncul 6 sistorsen, itu kan pengertian kita udah di dalam batin, janin. Lalu timbul fasa kan berarti bahinnya lahir udah melihat, jadi ada kontak Wedana. Nah, lalu terakhir kali jadi jati lagi di atas. Jadi agak bingung berarti. Jadi sebenarnya yang lahirnya di mana? Kan bukannya udah ada 6 ada nama rupa kan janin udah lahir. Jadi ada jati lagi di atas. Nah, itu yang pengertiannya berarti gimana? Terus sama sebenarnya yang mana yang past life, bagian yang past life, mana yang present life sebenarnya di Samappada itu, Bante? Ya, jadi yang awija sampai ke winyana ya. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana ya. Jadi awija dan sangkara itu past life. Oke, karena awija di past life ya. Kemudian dia melakukan kama baik atau kama buruk di past life ya, di kehidupan sebelumnya. Lalu muncul winyana, patisandi winyana di kehidupan sekarang. Nah, dari patisandi winyana menghasilkan nama rupa, salayatana. Nah, phasa di sini bisa mulai dari janin ya. Misalnya sudah mulai mendengar suara. Nah, kalau pada saat salayatananya sudah komplit gitu ya, janin juga bisa mendengar, bisa merasakan sentuhan, bisa merasakan panas, ya, tidak nyaman dan lain-lain. Nah, itu sudah phasa. Nah, ini juga salayatana di sini bisa juga terus berkembang kan salayatana ini di dalam kehidupan ya. Bisa menjadi semakin sensitif dan lain-lain ya, terus berkembang. Jadi di setiap momen kamaja rupa itu kan terbentuk ya. Karena salayatana indra ini adalah kamaja rupa atau fenomena materi yang dihasilkan oleh kekuatan kama. Nah, jadi juga dari indra-indra ini di sepanjang kehidupan kita akan menemukan banyak kontak. Jadi setelah kontak itu banyak merasakan perasaan, pengalaman ya, dari kontak. Nah, dari pengalaman itu muncul ya nafsu lalu muncul pemelekatan. Dan dari kemelekatan itu lalu melakukan kama buruk dan kama baik lagi. Nah, tentunya sebagai makhluk yang sudah bisa melakukan kama dari ucapan, perbuatan maupun pikiran. Nah, karena kama-kama itu ya, nah ini kama ini adalah bawa. Jadi sudah dibawa kan karena kemelekatan, lalu dia mengusahakan. Dalam mengusahakan itu dia melakukan kama-kama lagi yang baru. Nah, kama-kama ini pada saat memiliki potensi untuk menghasilkan suatu kelahiran yang baru, maka terjadilah jati lagi. Nah, jadi sampai ke bawah itu adalah present life. Jadi kehidupan sekarang. Nah, nanti jati itu sudah ke masa depan. Jadi terlahir di masa depan. Nah, baru mati lagi, meninggal gitu kan. Oke, thank you Bante. Jadi jati masa depan ya. Jadi ada 3 masa Bante itu ya. Iya, jadi masa lampau, jati, jara marana, masa depan. Oke. Thank you, Bante. Ya, terima. Sadu. Bante, waktunya 4 menit lagi, Bante, menuju jam 4. Ada satu yang ingin bertanya langsung lewat Zoom, Bante, sudah raise hand. Bagaimana, Bante? Bisa, boleh. Satu lagi, Bante ya. Oke, baik. Iya. Silakan Brother Robin untuk di unmute dan start video. Silakan. Oke, ya terima kasih Ko Eko. Selamat sore Bante. Nama saya Robin Bante dari Pontianak. Bante, saya punya 2 pertanyaan. Suara saya terdengar nggak? Oke, terdengar. Oh ya, oke. Ini Bante mengenai ini kan apa? Jadi syair aneka jati ini kan disebut sebagai ajaran pertama ya Bante ya. Saya ingin bertanya itu, saya pernah mendengar argumen misalnya bahwa ada udana tertentu misalnya yang kayak Patama Bodhisutta gitu di udana, itu walaupun itu merupakan salah satu kayak ujaran pertama dari Buddha,
itu tidak bisa dianggap sebagai ajaran pertama karena pada saat itu belum ada orang yang tercerahkan dari mendengar perkataan tersebut, Bante. Jadi dalam kasus yang syair Aneka Jati ini saya rasa kondisinya sama gitu ya, karena kan belum ada pendengar dan belum ada yang tercerahkan. Jadi apakah ini bisa disebut sebagai ajaran pertama, Bante? Atau mungkin lebih cocok kita sebut sebagai kayak ujaran pertama gitu. Sebenarnya yang paling penting tentu saja tetap intisari dalamnya. Hanya saya agak penasaran aja kalau secara teknis gitu, Bante, pengkategoriannya. Lalu yang pertanyaan kedua itu soal wibawa tanha ya, Bante. Saya masih agak kurang mengerti gitu ya, Bante ya. Karena kan wibawa itu artinya kayak tidak menjadi dan jadi nafsu untuk tidak menjadi gitu ya, Bante. Kalau secara umum kan itu rasanya agak sulit dinalar gitu ya, bahwa kita kan memang kecenderungannya ya pengen menjadi gitu. Walaupun kasusnya itu mungkin kayak orang yang tidak ingin hidup lagi kayak gitu, segala harapan mungkin setelah mati dia bakal bahagia gitu. Tetapi apakah artinya hanya sebatas itu saja atau ini tanha yang apakah ada makna lebih dalam lagi gitu, Bante? Ya, itu aja, Bante. Terima kasih, Bante. Jadi untuk yang pertanyaan pertama ya, apakah ini sebuah ajaran yang pertama ya? Di dalam Tipitaka disebut sebagai Padhama Buddha Wacanang. Ya. Padhama Buddha Wacanang disebut sebagai yaitu Aneka Jati. Ya. Terus yang terakhir ajaran Buddha itu adalah yaitu Apamadena Sampadeta. Ya, yang terakhir Wayo Sangkara Dhamma itu yang pada saat Buddha Parinibbana itu ya. Nah jadi pada saat Buddha menjelaskan di Mahaparinibbana Sutta itu saja ya. Pada saat Buddha menjelaskan Apamadena Sampadeta juga tidak ada makhluk yang merealisasi. Jadi setelah Mahaparinibbana Sutta mungkin ada yang merealisasi. Tapi Gatha itu sendiri tersebut dijelaskan sebagai ajaran Buddha yang terakhir. Gitu. Nah jadi dan sebetulnya ini bukan ajaran Buddha Gautama saja gitu ya. Nah tapi jadi ajaran Buddha tidak di semua ajaran Buddha itu kan semua makhluk merealisasi dhamma ya. Misalnya di Saccaka Sutta, Saccaka sendiri tidak merealisasi dhamma. Gitu, ya. Maksudnya perealisasian dalam tingkat pencerahan ya, nggak ada. Nah, ya, misalnya ada di beberapa sutta yang lain juga hanya biar orang mengambil sila, hanya biar orang menjadi tisarana, mengambil tisarana gitu ya. Jadi bukan berarti kalau yang bisa mencerahkan makhluk saja yang lalu dikategorikan menjadi ajaran Buddha. Nah, kalau kita sekarang sudah dijelaskan kembali oleh Bhante Ananda juga ini jadi salah satu ajaran Buddha gitu ya. Buktinya di dalam Dhammapada dia dimasukkan sebagai satu cerita ya di Dhammapada itu Udana Wadhu. Ya. Jadi kita bisa bilang ajaran Buddha yang pertama itu Aneka Jati dan Bante ingat sekali waktu pertama kali Bante ke ITBMU ya. Itu kita yang diajarkan adalah Aneka Jati Samsara. Ya. Dijelaskan sebagai Padhama Buddha Wacanang. Ya. Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya soal Vibhava Tanha ya itu adalah keinginan untuk tidak menjadi. Ya. Ini landasannya Bante sudah jelaskan ini karena Ucceda Ditti. Ya. Karena pandangan salah bahwa setelah makhluk meninggal itu ya sudah tidak ada apa-apa. Itu. Nah, orang yang berpikiran demikian ya, berpikir bahwa kehidupan ini hanya ada kehidupan ini saja. Samsara itu ya, mereka tidak ada pengertian samsara. Jadi samsaranya mereka itu hanya kehidupan ini saja. Nah, mereka datang tidak ada sebabnya, mungkin percaya bahwa mereka diciptakan oleh sesuatu gitu. Atau bahkan tidak ada sebab tiba-tiba datang. Ada juga pandangan seperti itu ya. Nah, lalu kalau sudah menyelesaikan kehidupan ini pun
tidak memiliki kehidupan yang baru, tidak menjadi apapun. Nah, ini juga sejenis wibhawa tanha. Jadi orang-orang yang tidak menginginkan kehidupan pun bisa sebetulnya menginginkan untuk tidak hidup, gitu loh. Ya, misalnya orang yang bunuh diri karena kecewa dengan kehidupan ini, berpikir bahwa dengan bunuh diri lalu udah kalau tidak ada tubuh ini maka penyakit hilang semua gitu. Jadi kamawipakanya enggak berbuah lagi gitu. Nah, jadi ya ini juga sejenis wibhawa tanha, keinginan untuk dia tuh jadi membenci kehidupan, membenci suatu eksistensi gitu. Jadi dia berpikir bahwa setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan yang lain lagi. Ini juga wibhawa tanha ya, uceda dithi. Nah juga dia berpikir bahwa saya tidak ingin terlahir lagi. Nah tapi karena bukan disokong atau dilandasi oleh hukum sebab akibat, maka ini juga masuk kategori wibhawa tanha. Oke, Bante. Sangat jelas sekali, Bante. Terima kasih, Bante. Semoga Bante senantiasa sehat dan bahagia, Bante. Sadu. Terima kasih, Brother Robin. Ya. Terima kasih, Ko Eko. Ya, sadu. Bante, masih ada 5 pertanyaan lewat chat, Bante. Waduh. Bagaimana, Bante? Mau lanjut atau kita tampung, Bante? Ya, kita tampung ya. Mungkin kita masukkan ke yayasan. Nanti Bante akan lihat ya pertanyaan yang kira-kira akan bermanfaat untuk kemajuan batin. Nah, kita akan bahas mungkin di sesi berikutnya ya, mungkin dengan sesi tanya jawab yang lebih panjang. Sadu. Sadu. Terima kasih Bante Hanumodami. Terima kasih sahabat Dhamma yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Semoga semakin menambah pemahaman Dhamma kita semua. Sadu. Sahabat Dhamma, mari kita bersama beraspirasi, bertekad dengan kebajikan yang telah kita lakukan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu. Anumodami Bante atas Dhamma yang telah dibabarkan. Semoga Bante selalu bahagia, sehat, panjang usia, dapat terus membabarkan Dhamma dan membimbing kami agar kami semua maju dalam Dhamma. Semoga kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini, yaitu mengambil 5 sila, mendengarkan Dhamma, melakukan pelimpahan jasa, menjadi sebab yang baik untuk mengkondisikan penghancuran kekotoran batin, dan menjadi sebab yang baik mengkondisikan pencapaian nibbana. Sadu. Sadu.